Salam. Saya memilih slide yang terakhir dari tajuk Tulah di Mesir. Dan saya sangat tertarik dengan tajuk kecil slide yang terakhir ini, yaitu 5 hal keajaiban tulah di Mesir. Nah, saya mulai respon kelas ini dengan mengambil ayat inti Keluaran 9 ayat 16, Keluaran 10 ayat 2. Dan firman Tuhan yang berbunyi di dalam pasal yang ke-9 ayat 16 demikian. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Dan ayat yang kedua, Keluaran 10 ayat 2, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, dari pembacaan ayat ini, saya secara pribadi mendapati bahwa ternyata Tuhan memang membiarkan Raja Mesir hidup untuk apa? Menyaksikan dan kemudian menceritakan apa yang akan bakal berlaku kepada Mesir, ke tanah Mesir dan Firaun itu sendiri. Nah, latar belakang tulah di Mesir terjadi oleh karena apabila masanya yang dikehendaki Tuhan bahwa bangsa Israel harus dibebaskan dari tanah Mesir sebagai hamba, sebagai budak, dan kemudian pergi ke hadirat Tuhan, yang artinya seperti yang Tuhan firmankan melalui hambanya Musa dan Harun, agar Firaun melepaskan bangsa Israel seperti yang diucapkan oleh Musa dan diulang kata-kata ini oleh Raja Mesir sendiri yang terdapat di dalam Keluaran 13 ayat 31 yang berbunyi, pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Nah, demikianlah yang seharusnya berlaku, namun sebalik, karena Firaun mengeraskan hatinya sehingga 10 tulah ini harus dilepaskan atau harus berlaku, harus dijatuhkan ke tanah Mesir. Dan tulah itu boleh dibaca sudah tentu dari pasal yang ke-7, pasal 8, pasal 9, pasal yang ke-10, dan pasal 11 hingga ke-12. Dari tulah pertama hinggalah tulah yang ke-10. Di mana tulah yang ke-10 terkait bagaimana Tuhan membiarkan pembunuhan terjadi kepada anak sulung, bermula daripada anak sulung Firaun itu sendiri, sehingga kepada anak sulung rakyatnya, malah anak sulung daripada hewan sekalipun mati. Namun bangsa Israel terlepas daripada tulah ini. Nah, saya mau katakan di sini, di mana 5 hal keajaiban tulah di Mesir ini sangat luar biasa. Dan kenapa ini dikatakan sebagai luar biasa? Karena memang ini berlaku bukan biasa-biasa, bukan seperti yang pernah terjadi. 5 hal keajaiban tulah di Mesir. Yang pertama, intensifikasi, yang berarti jumlah yang melebihi kejadian biasa. Sebelum ini memang berlaku beberapa kejadian yang sama, namun tidak seperti yang berlaku oleh kehendak Tuhan.
Yang kedua, prediksi, yang berarti datang sesuai dengan ramalan yang diberikan Musa. Ini daripada Tuhan. Diskriminasi yang ketiga, yang berarti itulah tidak datang ke tanah Israel dan berlaku terjadi kepada tanah Mesir. Yang keempat, keteraturan, yang berarti urutannya semakin membesar sampai pada kematian putra Firaun. Dan yang kelima, tujuan moral, dan ini menjadi penekanan bagi saya. Kenapa ini terjadi? Itulah yang berlaku itu. Ada sesuatu tentunya yang mau disampaikan kepada saya pada masa kini dan kepada umat Tuhan. Tujuan moral, meremehkan dewa Mesir. Pengakuan Firaun terjadi di sana bahwa ada Allah, yaitu Allah Israel sebagai Allah yang hidup dan juru selamat Israel. Nah, demikian apa yang saya dapat sampaikan mengenai respon kelas arkeologi pada hari ini. Terima kasih.